Saat ini kita sudah memasuki tahun kedua pandemi COVID-19. Kalau kita mau rayakan ulang tahun, mungkin sudah kita rayakan. Mungkin sebulan, 2 bulan yang lalu. Tetapi mungkin tidak ada yang mau rayakan pandemi COVID-19. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita sudah memasuki masa-masa sulit ini, masuk di tahun yang kedua. Kalau dulu Bapak Ibu kita dengar berita tentang corona begitu banyak. Dalam grup-grup WA Kristen saya, berita tentang corona begitu banyak Bapak Ibu ya. Lebih banyak berita tentang corona daripada berita tentang Tuhan Yesus. Tetapi sekarang, puji Tuhan, di tahun kedua pandemi ini, berita tentang vaksin mulai menggantikan berita tentang corona. Nah, Bapak Ibu Saudara, di masa pandemik kita mulai mengalami sesuatu yang baru, yang berbeda dari sebelumnya. Kemudian kita mulai mengenal istilah-istilah yang kita belum pernah dengar sebelumnya. Ada istilah lockdown, PSBB, karantina, isolasi, dan lain sebagainya. Dan kemudian kita diinstruksikan kerja dari rumah, sekolah dari rumah, ibadah pun dari rumah, Bapak Ibu ya. Nah, setelah ada instruksi itu, mulailah gereja mengalami tantangan seperti yang dikatakan Ibu Christine tadi. Keuangan semakin terjun payung, istilah Ibu Christine ya, terjun payung ke bawah. Ada yang masih menjalankan ibadah, tetapi ada juga yang tidak, langsung stop. Dan kemudian Bapak Ibu, kita mulai mengenal ada 2 jenis ibadah. Ibadah onsite atau tatap muka dan ibadah online. Mereka sebenarnya kakak adik. Ibadah online dan onsite ini kakak adik. Tetapi berbeda karakter, berbeda cara, tapi bapaknya sama, yaitu ibadah, Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, online dan onsite, manakah yang terbaik? Ah, ini dia saudara ya. Online dan onsite, manakah yang terbaik? Bagi kita para hamba Tuhan, bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sudah terbiasa beribadah di sebuah gedung gereja, ibadah onsite, ibadah tatap muka adalah yang terbaik. Sebagaimana seseorang kalau pernah nonton bola di stadion, kalau nonton bola di stadion Bapak Ibu, tidak bisa tergantikan dengan nonton bola di depan TV. Walaupun di depan TV itu lebih canggih sebenarnya, bolanya aja bisa disorot, sepatunya bisa disorot Bapak Ibu. Tetapi kalau ibadah di stadion, kita nonton dari jauh. Mana jorok lagi stadionnya. Dari jauh itu siapa yang bikin gol, siapa yang sedang bawa bola. Tetapi Bapak Ibu saya katakan, nonton bola di stadion jauh lebih kita nikmati daripada nonton bola di depan TV. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagi kita yang sudah biasa ibadah onsite, ibadah tatap muka di gereja, tidak bisa tergantikan dengan ibadah online. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti yang dikatakan Ibu Christina tadi, kita harus siap menerima perubahan yang terjadi. Dikarenakan situasi, kondisi memang demikian. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa katakan manakah yang terbaik, onsite ataukah online. Kita harus laksanakan sesuai situasi, kondisi yang ada Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, hanya satu kalimat saya katakan. Apakah onsite ataukah online, kita harus tetap on fire. Amin. Kalau memang situasi kondisi dunia semakin parah Bapak Ibu, dan kita hanya bisa mengadakan ibadah online, kita harus laksanakan itu. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang ingin saya tekankan pada siang hari ini, bukan tentang teknis ibadahnya. Karena kalau berbicara teknis ibadah, mungkin kita harus berguru kepada Pak Adamsius. Selain manusia pertama, juga hamba Tuhan paling senior di Pulau Bintan ini. Betul Bapak Ibu. Tetapi pada siang hari ini saya ingin kita menemukan esensi dari ibadah itu.
Bukan berarti saya lebih hebat dari Bapak Ibu. Tidak. Dan yang satu hal yang perlu kita tahu Bapak Ibu Saudara. Kita harus saling mengingatkan. Amin. Harus saling menasehati. Mungkin ini adalah kesempatan Tuhan kepada saya pada saat ini. Untuk mengingatkan, bukan mengajar. Untuk mengingatkan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita membuka dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Ini adalah kutipan atau sebagian dari percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Dan dari percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, kita akan melihat 3 dimensi ibadah yang benar, Bapak Ibu Saudara. Sehingga apabila kita menjalankan ibadah on-site dan online sekalipun, kita tetap dapat on fire. Ibadah on-site, ada juga yang tertidur Bapak Ibu. Tertidur di gereja. Makanya ada satu bapak ditanya, Pak, di mana yang paling enak tidur? Di gereja nak. Kenapa? Di gereja ada AC nak. Di rumah nggak ada AC. Nah Bapak Ibu Saudara, ibadah onsite sekalipun ada jemaat yang bisa tertidur. Ibadah online, kalau dia laksanakan dengan sungguh-sungguh, dia bisa merasakan hadirat Tuhan. Jadi yang terpenting adalah esensinya, intinya Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita lihat Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekali lagi saya katakan, melalui percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, kita akan menemukan 3 dimensi, 3D, 3D, ibadah yang benar, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, dimensi yang pertama yaitu dimensi ke atas, Bapak Ibu. Ayat 7 sampai 10 saya bacakan. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Bapak Ibu Saudara, ibadah itu berbicara tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Ke atas. Ini dimensi yang pertama. Bahkan pengertian ibadah dalam bahasa asli baik Ibrani apodah dan Yunani latreia sebenarnya ditujukan untuk menyatakan pekerjaan budak, hamba upahan kepada tuannya. Jadi penyembahan di makna aslinya seperti budak yang datang kepada tuannya, memuja, meminta belas kasihan tuannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah yang sesungguhnya adalah kita sebagai hamba kepada Tuhan, yang kita kagumi, yang kita puja, yang kita agungkan. Tetapi seringkali Bapak Ibu, konsep ini dilupakan oleh anak-anak Tuhan. Mereka datang ke gereja, mereka minta, apa manfaat saya datang kepada Tuhan? Apakah Tuhan berkati aku? Sebenarnya tidak Bapak Ibu. Apakah Tuhan berkati kita atau tidak? Yang terpenting kita diberi kesempatan sebagai hamba, sebagai budak kepada Tuhan, kepada majikan kita yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pengertian ini adalah kita melayani oknum yang lebih tinggi. Menundukkan diri, melayani, mengabdikan seluruh hidup kita. Roma 12 ayat 1 katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Bapak Ibu Saudara, hal ini menegaskan bahwa sebagai orang Kristen, kita diwajibkan untuk menyerahkan hidup kita kepada Allah sebagai fokus.
dari ibadah, Bapak Ibu Saudara. Nah, beberapa hal ini perlu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Yang pertama, siapakah yang menjadi fokus dalam ibadah kita? Bagi anak-anak muda mungkin fokusnya bukan Tuhan, tetapi abang ganteng yang sedang main gitar. Yang tadi di sini. Fokusnya bukan Tuhan, tetapi sang worship leader yang cantiknya HU Jubile. Banyak orang datang beribadah bukan untuk datang kepada Tuhan, tetapi mereka menilai seseorang seperti juri yang memberi nilai untuk kostum, suaranya, khotbahnya, pengkhotbahnya, dan lain sebagainya. Wih, suaranya bagus tuh, suaranya agak hals sedikit. Isi khotbahnya amburadul. Walaupun kita hamba Tuhan harus belajar supaya khotbahnya tidak amburadul. Tetapi Bapak Ibu Saudara, seringkali orang datang seperti itu. Mereka menilai. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, manusia, tempat, fasilitas hanyalah faktor pendukung yang bisa membawa pelaku ibadah itu untuk berfokus kepada Tuhan. Ibadah on-site ataupun ibadah online, kalau kita fokus kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bisa merasakan sesuatu yang luar biasa. Ini yang pertama Bapak Ibu. Siapakah fokus ibadah kita? Bukan WL, bukan pengkhotbah, bukan pendeta, walaupun mereka adalah orang-orang yang layak untuk mempersiapkan diri, sehingga mereka dapat menjadi teladan, mereka dapat menjadi contoh. Tetapi Bapak Ibu Saudara, fokus ibadah kita adalah Tuhan sendiri. Yang kedua, apakah yang menjadi motivasi di dalam kita beribadah, Bapak? Orang Farisi beribadah supaya dipuji orang lain. Wah, mereka beribadah, bahkan mereka berdoa di depan-depan gang. Kalau ada istilah sekarang, anak-anak muda sekarang, ganteng doang, jemput cewek depan gang. Tapi kalau orang Farisi, mereka beribadah di tepi jalan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya mereka dipuji. Para nabi Baal beribadah sebagai sarana transaksi untuk mendapatkan keuntungan dari sang Baal. Makanya mereka yang waktu berperang dengan Elia, mereka ingin mendapatkan sesuatu dari dewanya. Ternyata tidak dapat. Yang lain beribadah untuk mengumpulkan kebaikan sehingga dapat menghapus dosanya. Itulah istilah pahala. Pahala lebih besar dari dosa, Bapak Ibu. Kalau semakin banyak melakukan kebaikan, pahalanya semakin gede, kemungkinan besar masuk surga. Tapi kita tidak demikian. Yang menyebabkan kita masuk surga adalah iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah yang benar adalah memberi sesuatu dan bukan hanya menuntut untuk hanya menerima saja. Seorang wanita yang minyaki kaki Yesus, Bapak Ibu, dia tidak menuntut sesuatu daripada Yesus untuk dibalas, tetapi dia lakukan dengan tulus dan ikhlas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang menjadi motivasi kita ada di dalam beribadah? Ada orang Bapak Ibu, mereka beribadah supaya kelihatan ramai di foto-foto dan kemudian untuk menyampaikan kepada sponsor-sponsor. Tetapi saya mau katakan, motivasi yang benar di dalam kita beribadah adalah karena kita percaya bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dan kita bersyukur atas hal itu. Jadi kedua hal ini Bapak Ibu Saudara, siapakah tujuan kita di dalam beribadah? Fokus kita siapa? Dan kemudian motivasi kita apa? Pada saat kita fokus kepada Tuhan dan kita memiliki motivasi yang benar Bapak Ibu Saudara, saya percaya hadirat Tuhan akan kita rasakan. Amin. Ibadah online kah? Ibadah onsite kah? Bapak Ibu, tidak masalah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita lihat dimensi ke dalam. Kita lihat di ayat 13 dan 14. Jawab Yesus kepadanya,
barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu, ibadah yang dilakukan dengan benar dan sungguh-sungguh selalu membawa dampak terhadap si penyembah. Perjumpaan antara manusia dengan Tuhan selalu membawa perubahan dalam diri manusia tersebut. Kalau kita melihat di ayat selanjutnya, yaitu ayat 16-19, di sini kita melihat ada perubahan ke arah pertobatan. Ayat 16-18 adalah kehidupan si wanita Samaria sebelum mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dia memiliki 5 suami, dan yang hidup bersamanya pada saat dia bertemu dengan Yesus bukan suaminya. Namun setelah dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia mengalami perubahan dan dia menjadi alat Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dalam ibadah harus ada penemuan kebenaran secara pribadi. Perjumpaan dengan firman, perjumpaan dengan kasih dan kuasanya. Kita harus berusaha agar firman yang kita dengar menjadi kebenaran di dalam diri kita. Dan pada akhirnya kebenaran yang menjadi bagian dalam hidup kita itu akan mengubahkan hidup kita. Membawa dampak dalam kehidupan kita. Kehidupan wanita Samaria diubahkan oleh Tuhan. Perumpamaan 4 macam hati, Bapak Ibu. Di tanah yang gimana, Bapak Ibu? Berbatu-batu, di pinggir jalan, di semak belukar, dan di tanah yang subur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah itu semacam proses mengolah tanah-tanah yang gersang itu, tanah yang berbatu-batu itu, tanah yang di pinggir jalan itu, tanah yang di semak belukar itu diproses, diolah agar mereka dapat menjadi tanah yang subur. Tidak semua orang langsung jadi tanah subur, Bapak Ibu. Ada kalanya kita menjadi tanah yang gersang, tanah yang kering. Hamba Tuhan sekalipun pernah mengalami hal itu. Nah, karena itu ibadah harus mendatangkan dampak bagi orang yang mengikutinya. Sehingga Bapak Ibu, tanah yang kering, tanah yang gersang itu mengalami pemupukan, mengalami penyiraman, mengalami pengolahan, sehingga dia akan menjadi tanah yang subur. Amin, Bapak Ibu Saudara. Apakah saudara sudah menjadi tanah yang subur? Silahkan jawab di hati masing-masing, Bapak Ibu. Tetapi saya mau katakan, jikalau kita melakukan ibadah yang sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara, maka akan membawa perubahan dalam diri kita. Inilah dimensi yang kedua, dimensi ke dalam. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Ada hal-hal yang dapat menghalangi kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam ibadah. Kesombongan seringkali menghalangi kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Seperti saya katakan tadi, kita datang ke gereja untuk menghakimi, kita datang ke gereja untuk menilai. Bapak Ibu, itu adalah bagian dari kesombongan. Tuhan benci orang yang sombong. Bahkan Lucifer jatuh dari surga karena kesombongannya. Intisari di ibadah adalah kerendahan hati dan kesederhanaan. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan kesederhanaan hidup kita, kita merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita merasa bahwa kita membutuhkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka kita akan mengalami dampak dalam hidup kita. Amin. Kemudian apalagi yang menghalangi? Yaitu dosa dan kedagingan. Dalam Matius 5 ayat 23 dan 24, Tuhan Yesus katakan, apabila engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan teringat akan sesuatu yang ada di dalam hatimu terhadap saudaramu, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudara. Bapak Ibu Saudara, kepahitan, jika itu ada di dalam diri kita, kepada
kepada suami, kepada istri, kepada pendeta, kepada sesama jemaat, bahkan kepada Presiden Jokowi sekalipun. Kalau kita mengalami kepahitan, ini Pak Jokowi ini, gara-gara Pak Jokowi ini, bantuan subsidi BLT, saya tidak dapat. Itu jadi kepahitan. Bapak Ibu Saudara, pada saat kita datang kepada Tuhan, kita tidak mendapatkan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, yang kedua, dimensi ke dalam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang ketiga, yang terakhir, dimensi keluar. Tadi dimensi ke atas, fokus kita, dan kemudian dimensi ke dalam, dampak yang terjadi pada saat kita ibadah, dan kemudian yang kedua, dimensi keluar, yaitu ibadah kita harus menghasilkan buah yang dirasakan oleh orang yang berada di sekitar kita. Amin. Seperti wanita Samaria ini, Bapak Ibu. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya tinggal kepada mereka, dan ia pun tinggal 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dari dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita berjumpa dengan Tuhan, maka hidup kita diubahkan. Jika hidup kita diubahkan, maka orang-orang di sekeliling kita pun akan merasakan dampak dari perubahan kita. Amin. Banyak anak-anak Tuhan tidak menjadi berkat kepada yang lain. Saya bersyukur ada gereja-gereja, ya, salah satunya gereja Lighthouse yang menjadi berkat dengan berbagi sesuatu yang mereka punya kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, yang lebih lagi, di sini kita melihat wanita Samaria membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Tujuan ibadah adalah agar Kristus dimuliakan dan banyak orang yang akan dimenangkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di masa pandemik ini seperti saya katakan tadi, kita mengenal ibadah online, adik kandung dari ibadah onsite, yang punya bapak yang sama yaitu ibadah. Bapak Ibu, ini adalah kesempatan untuk kita memberitakan tentang Tuhan kepada lebih banyak orang, Bapak Ibu. Ibadah sekarang tidak terbatas hanya 4 tembok gereja. Kalau hanya 4 tembok gereja, seberapa besarlah gereja kita, Bapak Ibu? Nah, tetapi Bapak Ibu, apabila ibadah online kita laksanakan, lebih banyak yang dapat kita jangkau. Amin. Lebih banyak yang dapat kita jangkau. Karena itu Bapak Ibu, di masa pandemik ini, bukan hanya ibadah onsite yang kita mantapkan. Onsite perlu, karena onsite-nya yang akan disiarkan. Tetapi ibadah online-nya pun perlu kita tata. Bapak Ibu Saudara, agar berita tentang Kristus dapat diperdengarkan kemana saja. Amin. Jika 3 dimensi ini sungguh-sungguh kita laksanakan, yang terutama dimensi ke atas, maka kebangunan rohani seperti yang dialami oleh leluhur kita, pendiri-pendiri GSJA, Bapak Ibu, orang-orang yang mengalami kebangunan rohani pada saat kebangunan rohani terjadi di Azusa Street, dan mereka berkumpul selama 300 orang memuji menyembah Tuhan, nggak ada bahasa apa-apa, muji nyembah Tuhan selama berhari-hari, dan kemudian Tuhan menggerakkan mereka untuk bersepakat, mari kita dirikan gereja Assembly of God, dan kitalah turunan-turunannya. Amin. Sebagai turunan leluhur kita, mari kita belajar untuk mengobarkan api kebangunan rohani. Bukan hanya di dalam gereja, tetapi melalui ibadah online. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena kita sudah sampai 3 dimensi di dalam sebuah
sebuah ibadah, yang terpenting adalah itu. Sungguh-sungguh kita laksanakan sehingga hadirat Tuhan kita laksanakan. Mari kita tundukkan kepala, Bapak.